kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sambil berbicara, Xiaoyan turun dari udara dan tiba di hadapan Xiao Yixian. Meskipun ekspresi senang Xiao Yixian disembunyikan dengan baik, tapi masih ada sedikit rasa geli yang tak tersamarkan di matanya. Bagaimanapun mereka pernah begitu dekat untuk mengenang masa lalu, dan momen singkat itu bagaikan cahaya bulan yang terang benderang, menerangi jiwanya. Xiaoyan, kekuatan saya tidak cukup kuat untuk meyakinkan semua orang. Lagi pula, aula 10.000 iblis mengumpulkan segala macam iblis yang luar biasa. Bahkan para kultivator jahat seperti saya, mereka masih melap racun untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Xiao Yixian tersenyum kecut dan melanjutkan. Sekarang tubuh racun jahat yang saya miliki telah mencapai batasnya. Meskipun saya masih bisa melap racun, tapi tingkat kemajuannya sangat terbatas. Dan saya telah lama terjebak di puncak Dodi bintang 9, sehingga saya tidak mampu menembus keabadian Kaisar. Jadi, saya rasa ini pasti batas kemampuan saya. Jelas, bukannya Xiao Yixian ingin menolak permintaan Xiaoyan, tapi dia memang tidak punya kekuatan. Bahkan Kaisar Hun Tiandi pun telah melampaui kekuatannya, karena Xiao Yixian tidak bisa menembus alam keabadian Kaisar. Sepertinya kultivasi Anda salah arah. Meskipun saya tidak sendirian dalam kultivasi saya, tapi kita berbagi jalan yang sama. Jadi saya bisa membantu Anda mencapai alam keabadian Kaisar, kata Xiaoyan dengan serius. Begitu dia selesai berbicara, kehendak dunia Xiaoyan langsung menyelimuti Xiao Yixian dan mengizinkan Xiao Yixian memasuki alam mimpi untuk memperjelas arahnya. Yang terpenting, Xiaoyan memberi Xiao Yixian sebagian energi dunia. Karena dibandingkan dengan kondisi pikiran, energi dunia bahkan lebih penting. Saat itu, tatapan Xiaoyan tertuju pada Kaisar Hun Tiandi, dan dia langsung mengerti mengapa dia bisa melampaui ranah Xiao Yixian. Karena energi dunia yang dimiliki Kaisar Hun Tiandi jauh melampaui energi dunia milik Xiao Yixian. Sehingga Xiaoyan merasa heran. Mengapa energi dunia Xiao Yixian begitu tipis, sementara Kaisar Hun Tiandi memiliki energi dunia yang begitu besar? Meskipun Kaisar Hun Tiandi telah dibunuh 2 kali oleh Xiaoyan, tapi dia masih memiliki energi dunia yang jauh lebih besar, yang menunjukkan bahwa kekuatan Kaisar Hun Tiandi dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi energi dunia yang dianugerahkan Xiaoyan kepada Xiao Yixian sekarang jauh melampaui energi dunia milik Kaisar Hun Tiandi. Sementara itu, Xiaoyan menyalurkan kekuatan jiwanya ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian mencari racun dan ramuan sangat beracun yang telah dia peroleh selama bertahun-tahun. Setelah itu, Xiaoyan mengangkat tangannya dan nyala api langsung melonjak keluar. Seketika, dia memurnikan semua racun selapis demi selapis. Namun, Xiaoyan hanya memurnikannya dan bukan memadatkannya menjadi pil, melainkan mengubahnya menjadi kabut beracun yang menyelimuti Xiao Yixian untuk memberinya sumber energi langsung untuk kultivasi. Sehingga Xiaoyan harus memurnikannya menjadi semakin murni. Setelah membuat racun tersebut menjadi lebih murni lagi, nyala api Xiaoyan berputar-putar di sekitar racun, kemudian menyatu dengan tubuh Xiao Yixian. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga menggunakan seni roh kekosongan Xinjiang sebagai penyeimbang, sehingga Xiaoyan bisa menyeimbangkan racun yang bergejolak di dalam tubuh Xiao Yixian. Pada saat yang sama, alis Xiao Yixian terkerut. Wajahnya menunjukkan rasa sakit. Meskipun Xiaoyan mengendalikan nyala api dengan tepat, tapi rasa sakit di wajahnya semakin hebat. Saat cahaya memancar dari tubuhnya, Xiao Yixian melahap racun itu dengan panik. Sebelumnya, Xiao Yixian telah lama berada di puncak alam Dodi bintang 9, dan yang dia butuhkan hanyalah kesempatan. Sekarang, Xiaoyan telah memberikannya.
Jadi dengan tubuh fisik unik, Xiao Yixian menerobos ke alam keabadian kaisar akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika dia berhasil berkembang dan mencapai alam dewa abadi, dia pasti akan menjadi salah satu orang kuat di sensi yang luar biasa. Di medan perang, Xiao Yixian seringkali menjadi yang pertama menanggung beban serangan, karena racunnya sangat efektif di medan perang, mampu membunuh musuh sekaligus secara diam-diam, sehingga memperlambat laju mereka. Tapi tentu saja, Xiao Yan membantu Xiao Yixian bukan hanya karena alasan ini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan keduanya tidak pernah bertemu, tapi ikatan di antara mereka tetap tak terlupakan ketika mereka bertemu kembali. Sekarang, Xiao Yan memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu Xiao Yixian. Jadi dia akan mengerahkan segenap upaya untuk membantunya, sehingga dia bisa tumbuh lebih kuat dan menjadi penguasa istana 10.000 iblis. Karena Xiao Yan juga memahami bahwa semakin besar kekuatan yang dikuasai Xiao Yixian, semakin banyak energi dunia yang akan dia peroleh. Bagaimanapun, hanya dengan energi dunia yang cukup, dia dapat menjadi makhluk terkuat dan mencapai keabadian dewa. Oleh karena itu, apapun tujuannya, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Apapun yang terjadi, Xiao Yan akan membantunya. Lagi pula, ini adalah perasaannya terhadap Xiao Yixian. Meskipun mereka tidak bisa bersama, namun perasaan mereka satu sama lain tidak pernah terlupakan. Namun jalan Xiao Yixian menuju keterobosan tidaklah mulus. Meskipun dia melahap semua racun yang diberikan Xiao Yan, tetapi vitalitasnya dengan cepat memudar. Karena racun di tubuhnya seolah meletus tak terkendali, meninggalkan banyak bintik beracun di kulitnya. Darah hitam pekat yang dipenuhi racun dalam jumlah yang sangat banyak mengalir dari sudut mulutnya. Segera Xiao Yan memejamkan matanya sedikit dan kekuatan jiwanya memasuki lautan kesaran Xiao Yixian. Kemudian Xiao Yan melihat Xiao Yixian terperangkap dalam pusaran cakar beracun, dan dia tidak mampu melepaskan diri. Xiao Yixian meronta dan hasrat untuk bertahan hidup terpancar di matanya. Tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tak mampu melepaskan diri. Seperti orang tenggelam yang hampir mati lemas. Saat itu, sebuah tangan terulur ke arah Xiao Yixian. Anda pernah menyelamatkan dan melindungi saya sebelumnya, sekarang giliran saya. Sebuah suara lembut yang familiar terdengar di telinga Xiao Yixian. Jadi dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, melihat wajah lembut yang mencoba menatapnya. Xiao Yixian segera menggertakkan giginya, mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan besar yang terulur padanya. Saat tangan itu digenggam, pusaran cakar tunggal itu melesat dengan sentakan dahsyat, lalu lenyap, hanya menyisakan mereka berdua. Saat mereka bergandengan tangan, sebelum Xiao Yixian sempat bereaksi, tangan itu tiba-tiba mengerahkan sedikit kekuatan, menarik tubuhnya lebih dekat, membenamkan diri di dadanya, kemudian memeluknya erat-erat. Xiao Yixian tidak tahu apakah dia mendengar detak jantungnya sendiri atau detak jantung Xiao Yan, karena jantungnya berdebar kencang, dan sudah lama sekali dia tidak merasakan denyutan seperti ini. Namun ketika Xiao Yixian sadar kembali, Xiao Yan di hadapannya telah lenyap. Sebaliknya, Xiao Yan berdiri di hadapannya. Itu hanyalah ilusi. Xiao Yixian bergumam. Apa yang Anda lihat di dalam ilusi itu? Apakah sekarang Anda telah mencapai alam keabadian kaisar? Xiao Yan tampak tak menyadari hal ini, hanya menatap Xiao Yixian dan bertanya dengan lembut. Pipi Xiao Yixian sedikit memerah saat mendengar kata-kata Xiao Yan terdengar ragu-ragu. Iya, saya telah mencapai terobosan. Terima kasih atas bantuan Anda. Xiao Yixian tanpa sadar menundukkan kepalanya, agak ragu untuk menatap langsung ke arah Xiao Yan. Saya dengar tempat yang bernama Dudu. Tempat itu sangat indah. Xiao Yan tersenyum dan berkata, saya kurang familiar dengan tempat ini. Kita kan teman lama, jadi bagaimana kalau kita minum? Kenapa Anda tidak mentraktir saya secangkir teh? Xiao Yixian berhenti sejenak, lalu mengangguk berulang kali. Ikut saya, gua saya ada di depan. Tunggu. Meskipun Anda telah mencapai alam keabadian kaisar, tapi masih banyak orang di sini yang lebih kuat dari Anda.
Jadi saya akan menetapkan batasan pada semua orang di sini yang lebih kuat dari Anda. Sehingga Anda bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu pikiran. Setelah Suen mengatakan ini, dan seketika matanya melirik dari balik lengan bajunya, memperlihatkan Kaisar Hun Tiandi. Mulai sekarang, dia akan menjadi penguasa istana 10.000 iblis. Apakah Anda bersedia melayaninya? Sambil berbicara, tatapan Suen tertuju pada Kaisar Hun Tian yang tertegun. Mendengar ini, Kaisar Hun Tian menggertakkan giginya. Wajahnya pucat pasi. Bagaimanapun dia merasa bahwa usaha yang dia lakukan selama bertahun-tahun sekarang tampak konyol. Sekaligus tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.